satu RRI. Jika diberi kesempatan, punya ilmu dan kemauan, siapapun akan bisa. Begitupun wanita, kiprahnya terdengar di segala bidang, perannya dibutuhkan di segala ruang. Bersama Juwita, pastikan Anda mengikuti kemajuan wanita kita. Ya, baik, terima kasih Anda yang masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan edisi hari ini. Pendengar, saya Suci Rahayu masih temani Anda, dan kali ini kita bersama untuk Juwita bincang wanita kita ya. Dan saya sudah bersama dengan dokter begitu ya. Dokter dulu baru dokter, tapi pastinya dokter dulu ya. Ada Dokter Meiti nih. Assalamualaikum Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih pagi semuanya. Iya, terima kasih sudah mampir lagi nih Dokter Meiti. Karena memang luar biasa ya, di tengah pandemi kesibukan nggak berkurang ya Dok? Iya, insya Allah tidak berkurang Bu Suci. Masya Allah ini makin luar biasa kegiatan di rumah sakit juga. Iya. Dan jika berada di rumah sakit, ini APD lengkap nih Dok? Ya, pastinya pakai protokol kesehatan, APD-nya berupa hazmat ya, hazard material yang memang harus secara protap kami tenaga kesehatan harus patuh gitu untuk meminimalisir sebaran infeksi dari virus corona yang sedang menjadi pandemik di dunia. Ini kasusnya bukan tambah turun ya? Iya benar, itu dia. Iya, karena memang luar biasa ya kalau misalnya ada yang masih sanksi dengan keberadaan COVID, nih luar biasa ya Dok ya, karena memang entah tidak, entah ada entah tidak begitu ya. Ternyata di tengah-tengah kita ini kasus itu terus saja terjadi. Tapi yang ingin kita perbincangkan kali ini, bagaimana kemudian supaya kita nih tetap punya kekebalan tubuh yang terjaga nih Dok, bahwa siapapun bisa terkena ya Dok? Ya, siapapun bisa terkena, tidak memandang bulu ya, tua muda, usia dewasa, bahkan namun, bayi baru lahir pun. Ya, bisa benar. Jadi memang nyata kok, ini bukan sesuatu yang ilusi gitu ya, memang ada di tengah kita saat ini dan kita harus aware. Namun jangan panik, nanti saya akan sharing bagaimana kita bisa menyikapinya agar sistem garda terdepan, sistem imunitas yang memang manusia sudah punya, ini yang kita kuatkan sebagai benteng pertahanan pertama gitu. Karena memang harapan kita nih ada ditemukannya vaksin begitu ya Dok ya. Tapi menjaga agar tubuh kita kuat ini menjadi lebih penting kan Dok? Iya benar. Jadi kalaupun kita bicara tentang vaksin yang akan sedang dibuat, kita ibaratkan analoginya, bahasa santainya begini nih Bu Suci. Ada seorang serdadu pasukan ya yang akan melawan suatu intruder penyusup gitu ya. Jadi dibekalilah dia dengan baju besi dan tameng besi gitu ya. Nah berat nih, bagus banget pokoknya, besinya nih kebal gitu, nggak bisa dipanah, nggak bisa besi pilihan. Kita ibaratkan ini vaksin lah yang keren gitu. Nah tapi kalau yang punya badannya nggak makan, bisa nggak berdiri tegak menggunakan baju besinya? Pasti pingsan keberatan. Baru melangkah satu langkah udah pingsan karena sudah tak bisa menopang vaksin atau baju besi yang akan dikenakannya. Jadi prinsip-prinsip seperti ini kembali kita harus punya mindset bahwa tubuh kita sebenarnya sudah sempurna. Dengan sistem kekebalan tubuh ada dua macam ya, ada yang bawaan lahir dan ada yang adaptif. Jadi yang bawaan lahir disebut innate immunity dan ketika sudah lahir disebut imunitas yang adaptif, namanya imun yang adaptif. Nah ini yang perlu kita perbincangkan hari ini. Jadi sebelum kita nanti pakai baju besi, tameng besi, kita harus kuatkan untuk bisa menopang tadi sesuatu yang merupakan pertahanan lah gitu. Jadi gampang banget menggambarkan bagaimana keberadaan vaksin itu kita perlukan. Tapi Dokter Meiti bilang tadi, ibaratnya kita mau pakai baju besi, kalau kitanya sendiri ringkih, jatuh, malah gubrak gitu ya.
Itu yang namanya kita kenal dahulu itu KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Kan banyak ya. Nah, ini yang perlu dibangun mindset para masyarakat. Saya sebagai nakes di sini ya dengan bahasa yang simple, yang sederhana supaya mereka paham mudah-mudahan insyaallah gitu. Jadi vaksin memang itu sedang diuji klinis. Ada banyak banget yang termasuk juga Indonesia ada vaksin merah putih. Tapi kalau misalnya kemudian daya tahan kita sendiri, nanti kita ngobrol lagi detail. Tetap aja ngedrop gitu ya dok ya. Iya. Nah sebenarnya bagaimana nih dok respon imun tubuh kita terhadap infeksi nih? Nah iya, jadi infeksi kita sama-sama ya cerita bahwa tubuh kita ini sebenarnya manusia ada di dunia ini tidak sendiri. Jadi kita you're not alone gitu ya. Kita harus tahu ada kurang lebih sekitar 100 triliun sel tubuh dan ternyata ada juga kuman baik di tubuh kita 10 kali lipat dari jumlah sel tubuh kita. Jadi itu diteliti secara ilmiah, ini Masya Allah, satu sel tubuh kita dijaga oleh kurang lebih 10 kuman baik. Kuman baik ini bisa meliputi virus juga yang disebut virom, kemudian bakteri disebut mikrobiota dan juga jamur baik di sana. Ternyata kalau kita analogikan lagi dengan bahasa sederhana, ibarat tubuh kita ini kompleks lah gitu ya. Karena kan memang sistem organ kita sangat kompleks. Kompleks perumahan misalnya. Nah, sistem imun, maafnya tadi, kuman-kuman baik yang merupakan garda terdepan sistem bawaan tubuh, kekebalan tubuh tadi itu merupakan post security di depan. Jadi setiap port di enter, saluran nafas, saluran pencernaan, saluran kemaluan, pori-pori kulit, pori-pori rambut, apapun di tubuh itu ada portal di enternya, itu ada penjaganya, kuman baik. Nah, ini dia yang harus kita kuatkan karena sekarang barangkali banyak sekali, saya baru ikut webinar di Universitas Gadjah Mada menghubungkan antara gut lung axis, hubungan saluran pencernaan dengan paru-paru katanya gitu ya. Dengan begitu ternyata antibodi bawaan tubuh manusia itu 70% dibentuk di saluran cerna. Dan ini beriset ilmiah bukan kata saya ya, berapa banyak paper publikasi bahwa ini dia pembentukan antibodi imunoglobulin itu ada di saluran cerna. Nah, kembali lagi kita bicara tentang virus, tentang infeksi ya. Infeksi itu kan benda asing, kuman asing yang seharusnya tidak ada. Baik itu bakteri, baik itu si virus COVID-19 sekarang, baik itu jamur. Nah, begitu masuk, misalnya masuk ke tubuh kita akan membuat, tubuh kita ini pintar banget, bisa membuat namanya antibodi. Jadi kita kenal antigen, antibodi. Ini prinsip vaksin. Jadi tadi si virus yang dilemahkan, bagian si virus tadi dilemahkan ya dengan tentunya dengan teknologi yang canggih gitu ya. Itu dilemahkan, diambil, dimasukkan ke tubuh, disuntikkan dan diharapkan tubuh pintar membuat antibodi. Nah, antibodi di mana tadi kembali? Ada di saluran cerna dibentuknya. Dari mana bahan antibodi? Antibodi adalah sekumpulan senyawa kompleks protein, asam amino. Nah, kalau bahan baku buat antibodinya ada, kalau tidak ada, apa yang terjadi? Itulah kejadian ikutan pasca imunisasi, gitu kan? Ya tadi yang seperti analogi tadi, memasukin baju besi ke badan kita, makain baju besi, tapi yang punya badan nggak kuat. Nah, jadi kita mau vaksin segala macam vaksin, tapi menjaga imunitas, menjaga sistem imun yang notabene di saluran cerna 70% tidak cukup, gimana kita bisa bikin antibodi? Nah, bagaimanapun kembali lagi saluran cerna. Jadi ada hubungannya begitu ya? Iya. Saluran cerna pasti kaitannya dengan makanan ya dok? Iya, makanan dan juga bukan hanya makanan saja, ternyata ada kondisi psikologis dan ada kondisi dengan bagaimana waktu kita tidur dan bangun. Luar biasa gitu. Karena ternyata ketika orang itu makannya sehat, segimanapun cukup untuk membuat antibodi, ternyata pikirannya stres. Jadi mikirin corona udah takut duluan gitu ya. Apa yang terjadi? Tubuh manusia punya poros otak dan hormon di kortisol, di adrenal kelenjar anak ginjal. Jadi kalau seseorang itu stres, maka tubuhnya banjir dengan hormon stres yang disebut kortisol. Kortisol ini mengaktifasi adrenal. Apa itu adrenal? Hormon adrenalin kalau masuk berlimpah-limpah di tubuh akan membuat seluruh pembuluh darah tubuh mengecil. Sehingga apa yang terjadi? Makannya sehat, tapi nanti di darah jadi pembuluh darahnya mengecil, nyampe nggak kira-kira ke target organ yang mau dikasih makan? Nggak nyampe, nggak optimal. Karena tadi stres duluan. Nah, itu hubungannya kondisi psikologis. Terus yang berikutnya tidur siang, tidur dan bangun.
tubuh kita ketika matahari itu semburat sudah bercahaya pagi hari, bintik di bola mata kita itu menangkap seberkas cahaya, mengaktifasi dari sentral otak 3 sistem. Sistem hormon, sistem kekebalan tubuh, dan sistem syaraf. Jadi kalau ada orang bangunnya kesiangan gitu ya, jadi kalau siang nggak tidur, bangun jam 10, terus kalau malam-malam melek, ini masalah untuk daya tahan tubuhnya. Karena ibarat mesin itu daya tahan tubuhnya nggak bisa diaktifasi sistemnya. Jadi makanya kenapa orang kalau bangun kesiangan badannya lemes gitu ya. Emang benar sekali ada satu hormon yang ada suatu sistem yang memang tidak bisa diaktifasi karena dia bangunnya kurang pagi, kurang berjemur, kurang memandang matahari. Nah, jadi selain makan, tahu kapan tidur, kapan bangun, dan juga kondisi psikologis, ditenangkan hatinya dan menyikapi wabah pandemi ini bukan sesuatu yang menakutkan, walaupun stigmanya menakutkan gitu. Tapi kita percaya diri. Ya, kita sebagai makhluk yang tentu diberikan akal dari makhluk yang lain, kita akan berpikir saya sudah sempurna tubuh saya harus cerdas menjaganya, dan kamu corona adalah makhluk Allah juga. Ayo kita mulai berdamai. Jadi kalau pemimpin negeri ini Bapak Presiden Jokowi bilang berdamai, ya benar, kita harus berdamai dengan mungkin membuat kondisi psikologis kita lebih tenang gitu. Jadi jangan stres, ini termasuk hal penting juga untuk menjaga imunitas tubuh. Iya betul, benar sekali. Jangan lupa tadi antibodi dari saluran cerna. Iya, karena ternyata ya kalau misalnya kita belum sudah merasa ketakutan, khawatir, terlalu cemas begitu dengan keberadaan virus ini. Iya benar. Ini malah membuat imunitas kita ngedrop. Dan karena pertambah itu ngedrop, yang kedua adalah aliran darah mengecil. Terus kalau aliran darah mengecil, manifestasi ke tubuh nadi cepat. Kemudian apa? Hipertensi. Udah deh jadi komplikasi penyakitnya gara-gara takut. Jadi selama ini nggak ada penyakit itu bisa tiba-tiba bermunculan ya dok? Iya, gara-gara hanya masalah takut dan panik. Padahal memang pasti semua panik, tapi sudah kita tenangkan dulu, calm down dulu. Yang penting protokol kesehatan, kebersihan, dari mulai physical distancing, dari mulai pakai masker, dari mulai cuci tangan, itu pasti kita patuhi. Berikutnya menjaga diri dengan memberikan asupan terbaik untuk tubuh. Asupan terbaik untuk tubuh ini dia yang penting juga digarisbawahi gitu. Bukan berarti kita makan hanya nasi gitu berapa kali, 10 kali makan gitu. Bukan hanya itu. Gizi yang kita ingat paling baik adalah gizi seimbang. Berarti ada komponen makronutrien termasuk karbohidrat, protein, lemak, baru mikronutriennya termasuk juga vitamin dan mineral. Lima-limanya ini harus kita makan. Jadi itu semua tentunya berasal dari bahan makanan alami jauh lebih baik. Nah, gizi yang terbaik ini menjadi kata kunci juga ya dok. Iya, yang Dokter Meti bilang tadi bahwa yang alami. Iya benar. Jadi alami itu maksudnya gini, makronutrien kita bahas, karbohidrat, makan apa ya? Karbo ini adalah untuk menghasilkan energi, jadi glukosa. Bisa dari nasi, bisa nasi merah, nasi putih, nasi coklat ya. Atau kalau kita lagi pengen nggak mau makan nasi, bisa. Kan yang penting dapat glukosa dari buah. Jadi makan pagi-pagi udah makan kurma gitu ya, Masya Allah. Terus makan buah potong pepaya, semangka, alpukat gitu ya. Itu sudah bahan makan, selain dia mengandung vitamin mineral juga mengandung glukosa yang baik. Apalagi kalau kita lihat kurma, walaupun dia itu buah tapi juga mengandung namanya unsur serat ya, karbohidratnya, glukosanya baik, dan indeks glikemiknya juga baik, tidak meningkatkan gula darah terlalu tinggi. Nah, itu sumber karbo. Kalau sumber protein itu adalah sesuatu asam amino. Ada 20 macam, 10 macamnya wajib kita asup setiap hari dari luar tubuh, yang 10 macam tubuh bisa membuat. Dan perlu digarisbawahi, protein ini bisa rusak kalau kita mengolahnya lebih dari suhu sekitar 70 derajat, 65 derajat ke atas. Sehingga kalau ada fenomena kita makan sesuatu yang dimasak terlalu lama, terutama misalnya telur nih, telur dadar sampai gosong gitu ya, itu nggak ada lagi asam aminonya, sudah denaturasi, sudah rusak. Terus minum susu, maaf, dengan ada suatu heat temperatur yang 135 derajat, pasti itu rusak proteinnya. Jadi kita bisa switch, minum susu yang jenis susu segar, minum susu yang mungkin jenis yang pasteurisasi, itu kan hanya 65 derajat pemanasannya. Nah, itulah mencukupi keadaan protein. Atau
dari madu. Madu itu mengandung 20 asam amino, semuanya ada di madu gitu. Dan yang terakhir lemak. Lemak ini juga perlu diwaspadai. Jangan nanti lemak, oh iya nanti makannya hanya dari dairy food, dari daging, dari apa yang lemak-lemak ya, es krim, bukan begitu.